Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Dan sekarang kita akan membahas aturan pencacahan. Melanjutkan dari video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya kita membahas tentang kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian yang menjadi dasar cara berhitung dalam kombinatorial ataupun nanti dalam bab peluang. Nah, sekarang kita akan coba lanjutkan materi bahwa di sini misalkan ada permasalahan ya. Ada beberapa cara mengatur 5 orang duduk berjajar. Jadi 5 orang duduk berjajar. Sebagaimana kita ketahui di pertemuan sebelumnya, berarti kalau 5 orang duduk berjajar itu katakan ada 5 posisi begitu ya, 5 posisi. Sehingga posisi pertama boleh diisi oleh 5 orang, posisi kedua oleh 4 orang karena sudah duduk 1 orang, dan seterusnya selalu berkurang 1, selalu berkurang 1. Sehingga ini kita menggunakan kaidah perkalian, dikali totalnya adalah 120 ya, begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau jika ada 12 orang akan melakukan sesi berfoto secara berjajar? Ada berapa posisi yang bisa dilakukan? Nah, berarti kalau seperti ini ada 12 tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 seperti ini. Nah, berarti sama halnya seperti nomor 1, memang hanya angkanya saja yang besar, bahwa di sini adalah 12, di sini 11 orang, di sini 10, 9, pasti begitu ya. Pasti begini bahwa kok 5 lagi di sini, 3. Begini. Lalu ini kita kalikan. Tentu kalau ini kita kalikan, itu akan menghasilkan angka yang sangat besar, sangat fantastis ini. Ya. Ini kalau dihitung nilainya sekitar 479.100. Nah, ya. 479 juta, ini 600. Nah, begini. Sekitar segini ya. Gede banget. 400 juta. Dan tentu ini kan hanya masalah berhitung. Tidak perlu kita selesaikan, bisa kita suruh pada kalkulator. Ya, ini baru 12 orang. Bagaimana kalau 10 orang? Kalau misalkan 20 orang? Wah, itu nilainya lebih dari miliar triliun begitu. Angkanya sangat besar, membludak. Nah, maka sebab itu ya, singkat cerita disepakati kita buat saja suatu aturan untuk menuliskan perkalian beraturan seperti itu, yang kita sebut dengan faktorial ya. Karena perlu dipahami bahwa tugas matematika itu tugas pokoknya bukan menghitung angka seperti itu. Itu bisa kita suruh ke kalkulator lah ya. Bahwa tugas pokok matematikanya adalah memecahkan masalahnya. Nah, sehingga di sini kita buat suatu notasi baru. Ada yang namanya n faktorial. N faktorial ini n tanda seru nulisnya ya. Biasanya n faktorial. N faktorial itu adalah n dikali n kurang 1 bilangan sebelumnya dikali bilangan sebelumnya lagi sampai 321, di mana n-nya di sini adalah elemen bilangan asli. Artinya dari mulai 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, lalu didefinisikan kalau 1 faktorial itu sama dengan 1, dan kalau 0 faktorial itu sama dengan 1 juga. Kenapa 0 faktorial 1? Nah, ini adalah hasil dari eksperimen ataupun percobaan. Ya, kalau ini masih 1 faktorial 1 saja. Ya. Sehingga bagaimana kalau diminta mencari 3 faktorial? Oh, berarti 3 kali 2 kali 1. Gitu saja. 6. Maknanya seperti itu.
ya. Kemudian 6 faktorial, berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, begitu maknanya, 320. Jadi kita bakal nulis angka seperti ini. Ini 5 kali 3 faktorial. Nah, kalau 5 kali 3 faktorial, ya, ini tidak jadi 15 faktorial, tapi ini adalah 5 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Artinya adalah berapa ini? 30, ya. Awas, bukan 15 faktorial. Kecuali kalau nulisnya seperti ini, 5 kali 3, nah dikurangin faktorial, ini baru 15 faktorial, ya. Untuk ini bukan. Sekarang ini min 4 faktorial. Nah, berarti ini awas min 4 faktorial. Yang difaktorialkannya 4. Berarti ini sama juga dengan min dari 4 kali 3 kali 2 kali 1. Min 24. Ada, ya. Ada. Min 24. Nah, setelah faktorial. Wah, setelah faktorial. Bisa nggak? Sementara kita anggap tidak bisa, karena ini harus bilangan asli, gitu. Jadi ini untuk sekarang kita sebut tidak terdefinisi dulu. Nah, nanti suatu saat Anda bakal menemukan sebenarnya nilai dari sini, ya. Kalau misalkan Anda masuk ke statistik atau ke matematik, nah, nanti bertemu. Min 2 faktorial, nah baru ini juga tidak ada, tidak ada. Karena kalau min 2 faktorial, kalau kita menggunakan definisi ini, berarti min 2 dikali min 2 kurang 1. Nah, min 3, ya, dikali bilangan sebelumnya, min 4, dan seterusnya. Nah, jadi nggak ada. Ini nggak ada batas. Gitu, ya. Jadi, seperti itu. Untuk menghitung faktorial. Oke, kita lanjutkan lagi ke contoh. Hitunglah nilai dari masing-masing ekspresi di bawah ini. Ini ada 3 faktorial tambah 2 faktorial. Oh, berarti artinya adalah 3 kali 2 kali 1 tambah 2 kali 1. Nah, gitu. Nah, dengan berapa ini? 8. Nah, bukan 5 faktorial, bukan, ya. 3 faktorial bukan. Ini 4 faktorial ke 2 faktorial. Bukan jadi 8 faktorial, ya, tapi jabarkan saja 4 faktorial. 4, 3, 2, 1 dikali 2, 1. 4, 3, 2, 1 itu kan berapa? 24, ya. Kali 2, 48. Nah, gitu, ya. 5 faktorial kurangi 4 faktorial. Nah, sama, ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikurangi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu. Berapa ini? 120 dikurangi 24. Nah, 96. Kita bisa menggunakan substitusi, lah, ya. Substitusi bahwa 5 faktorial itu kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 5 kali 4 faktorial dikurangi 4 faktorial. Nah, ini mirip seperti 5A dikurangi A, ya. Jadi 4 faktorial. Jadi sama juga dengan 4 kali 4 faktorial. Nah, gitu. 4 kali 24. Nah, sama saja. Anda minimal hafal faktorial sampai 7, ya. Jadi hafalkan 1 faktorial, 2 faktorial, sampai 7 faktorial saja. Standarnya seperti itu. Jadi standarnya menghitung sampai 7 faktorial. Nah, kemudian, ini nomor 2, ya. Sederhanakan bentuk ini, 8 kali 7 faktorial. Nah, kalau kita sederhanakan, berarti ini kan kalau dijabarkan jadi 8 kali 7 kali 6 kali 2, 1. Gitu, ya. 2 kali 1. Berarti ini juga kan 8 faktorial. Artinya adalah kalau ada 8 kali 7 faktorial, sebuah faktorial dikalikan dengan bilangan setelahnya, ya jadi bilangan setelahnya faktorial. Begitu juga dengan yang B, 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Wah, ini kan bisa kita sederhanakan. Jadi berapa? 6 kali 6 faktorial kali 7, 7 faktorial. Ini 8 faktorial, 9 faktorial, 10 faktorial. Jadi inilah 10 faktorial. Nah, ini adalah A kali A-1 faktorial. Ini kan A-1 itu adalah bilangan sebelum A, ya, mirip seperti 8. Bilangan sebelum 8 berapa? 7. Sebelum 7 6. Jadi kalau mau melihat kalau ini 8, maka bilangan sebelumnya tinggal kurang 1. Bilangan sebelumnya kurang 1.
Kalau maju, bilangan setelahnya tambah 1. Bilangan setelahnya tambah 1. Ini juga A dikali A. Ini kurang 1 faktorial. A kurang 1 itu kan bilangan sebelum A. Jadi ini sebenarnya adalah A tambah 1 dikali A faktorial. Nah gitu sebetulnya. Ya. Nah kemudian, kalau kita lihat, bilangan setelah A apa? Bilangan setelah 7 berapa? 8. Dari mana tuh 8? Ya 7 tambah 1. Ini juga A faktorial. Bilangan setelah A berapa? A plus 1 faktor A plus 1. Oh, berarti ini boleh kita tulis menjadi A plus 1 faktorial. Gitu ya. Cara menyederhanakannya seperti itu. Nah, sekarang contoh selanjutnya. Contoh kedua. Nah, sekarang contoh selanjutnya, bagaimana kalau kita ingin mengubah ke dalam bentuk faktorial. Nah, gitu ya. Ini ada 7, 6 kali 5. Bisa nggak diubah ke dalam faktorial? Berarti kalau 7, 6, 5 ingin diubah ke dalam faktorial, ya harus ada 4 faktorial. Ya kan? Harus ada 4, 3, 2, 1-nya atau 4 faktorial. Nah, berarti ini harus dikali 4 faktorial. Tapi agar nilainya tidak berbeda, ya bagi 4 faktorial juga. Jadi dikali 1. Ini kan 7, 6, 5. Ya. Berapa ini? 210. Ini juga tetap 210 nilainya. Karena dikalikan 1. Nah, ya, begitu. Sehingga yang atas adalah jadi 7, 6, 5, 4 faktorial. Berarti menjadi 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Begitu ya. Jadi itu maksud dari 7, 6 kali 5 itu adalah sama juga dengan 7 faktorial dikali 4 faktorial. Begitu ya. Sama juga nanti misalkan bilangan-bilangan yang lain. Contoh yang ini, yang B. 12 kali 11 kali 10 kali 9. Nah, berarti 12 kali 11 kali 10 kali 9 biar jadi faktorial kali 8 faktorial per 8 faktorial. Kan begitu ya. Dibagi yang bawah yang jadi faktorial. Berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial juga. Nah, sehingga ini yang atas menjadi berapa? Yang atas. Yang atas jadi 12 faktorial dibagi 8 faktorial dibagi yang bawahnya 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah, biar gak pusing, ini kita jadi seperti ini. Karena perbagian dibalik ya. Berarti ini sama juga dengan 12 faktorial dikali 3 faktorial dibagi 8 faktorial kali 5 faktorial. Seperti itu. Ya, simpelnya seperti itu. Sekarang bagaimana kalau yang C? Nah, yang C. Kamu ya, yang C. Sini yang C. N kali N kurang 1 ke N kurang 2. N kali N kurang 1 kali N kurang 2. Ya, berarti tinggal harus dikalikan dengan, kalau ini 75, 765, agar dia jadi faktorial, kali dengan bilangan sebelumnya difaktorialkan. Gitu ya. Ini juga N kali N kurang 1 ke N kurang 2, berarti agar dia menjadi bilangan yang bisa difaktorialkan harus dikalikan dengan faktorial dari bilangan sebelum N kurang 2. Berapa bilangan sebelum N kurang 2? Ya N kurang 3. N kurang 3 faktorial per N kurang 3 faktorial. Nah, begitu. Berarti ini sama juga dengan berapa ini? Yang atas menjadi, ini kan maju ya, maju habis. Jadi N faktorial dibagi N kurang 3 difaktorialkan. Nah, gitu. Sekarang yang D. Nah, ini juga sama. Coba kira-kira ya, sebelum dijawab. Sama Ana dulu nih, tulis. Ini kalau ada titik elipsis begitu artinya adalah sampai ke, itulah ya. Titiknya harus 3. Nah, ini 5, ini kali ya, yang banyak kali. Coba. Oke, kalau sudah mencoba, kita samakan. Ini kan bilangan sebelum N kurang R berapa? Ya, tinggal N kurang R kurang 1 gitu saja.
Iya kan? Ini bilangan. Sebelum bilangan ini ya kurangi 1 saja. Sebelum ini n kurang r kurang 2 gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Berarti ini tinggal n kurang r kurang 1 ya, dibagi dengan dikali dengan 1. Sehingga ini menjadi apa? Yang atas jadi n faktorial dibagi yang bawah n kurang r kurang 1 faktorial. Itu saja. Jadi memang salah satu rumusnya tinggal dibagi saja bilangan sebelum yang apa namanya. Jadi kan yang ada nih tinggal dibagi faktorial dari bilangan yang pertama kali nggak ada gitu. Jadi ini kurang 1. Itu saja. Ini juga kurang 1. Begitu juga dengan yang nih, yang coba. N dikali n kurang 1 sampai n kurang r tambah 1. Berarti kalau ingin menjadi faktorial, ya ini di berapa bilangan sebelum n kurang r tambah 1? Ya tinggal ini saja dikurangi 1 gitu saja kan. Ya menjadi n kurang r doang. Faktorial. Ini menjadi n kurang r faktorial. Berarti ini menjadi n faktorial dibagi apa ini? N kurang r faktorial kan. Begitu. Ya, saudara dapat dipahami sampai sana. Oke, kita lanjut dulu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang nomor 3, sekarang 4 ya. 4 adalah ada berapa cara 7 orang duduk berjajar. Nah, 4 terbayang ya. Kalau 4 orang duduk berjajar, berarti ada 7 posisi aja, 7. Gitu ya. Tetaplah 7 orang pokok nama. Di sini berapa? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Ya artinya jawabnya nanti cukup 7 faktorial begitu. Ya. Kalau opsi ya sesuaikan saja. Sekarang nomor 5. Pada suatu ruangan terdapat 5 pria dan 4 wanita. Ya, ada berapa cara mereka duduk berjajar jika A? Nah, 5A dulu. 5A mereka duduknya bebas. Berarti kalau mereka duduknya bebas berjajar ya berarti misalkan kursinya ada 9 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kalau seperti ini sama juga dengan 9 orang duduk. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu. 6, 5, oh kurang ya. 4, pas kursi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berapa dia? 9 faktorial. Ya. Berapa? Sekitar lah. Ya. Sekitar gitu. Nah, sekarang yang B. Bagaimana kalau yang B? Yang B ingin duduknya berselang, pria dan wanita. Ada 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya bagusnya ini pause dulu, Anda coba ngerjain nanti salahnya. Berarti katakanlah di sini pertamanya pria, di sini pria, di sini wanita, di sini pria, wanita, pria, wanita, pria. 2, 3, 4 wanita, pria. Gitu ya. Oke. Jadi kalau dihitung kita dudukan dulu pria, berarti di sini pria, di sini 5. Di sini 4. Di sini 3, di sini 2, di sini 1. Karena kan tidak dicampur. Jadi pria di sini yang duduknya 5 orang. Yang pertama duduk 5 orang. Kenapa 5 orang? Ya kan pria. Di sini 4, sudah duduk 1 orang. Di sini 3, di sini 2, di sini 1. Yang wanitanya 4, di sini 3, di sini 2, di sini 1. Sehingga total kemungkinannya adalah tadi 5, 4, 3, 2, 1 dikali 4, 3, 2, 1. Ini sama juga dengan 5 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, gitu ya. Sekitar berapa ini? 120 kali 24. Ya, sekitar segitulah. Yang pasti awas ini bukan 20 faktorial ya. Ini bukan 20 faktorial. Salah 20 faktorial. Tapi apakah cuma satu kasus? Nah, ya, apakah cuma satu kasus? Ini kan harus selang. Bisa nggak kalau misalkan wanita dulu yang duduk? Saya sini wanita. Berarti kalau wanita seperti ini. Wanita, pria, wanita, pria, wanita, pria, wanita. Pria. Di sini ya wanitanya duduk 4 orang nih. Ada 4 orang. Berarti di sini
ya pria. Wah, ini bisa nggak? Nah, ini nggak bisa ya. Untuk pada kasus ini dia nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya, karena kalau wanita yang pertama nanti prianya ada yang berdempet, begitu. Ya, ada yang berdempet. Jadi cuma satu. Kecuali kalau misalkan di sini prianya 5, wanitanya 5. Kalau 5 kan berarti bisa pria dulu. Jadi kalau sama jumlahnya sama dan ingin berselang, maka ada dua kasus. Bisa jadi pria dulu atau bisa jadi wanita dulu. Begitu ya. Jadi tinggal dikali 2 saja. Oke, nomor 6 sekarang. Nomor 6 ya. Tiga orang anak duduk berjajar. Jika ada 3 orang yang ingin duduk berdampingan, maka berapa posisi yang dapat terjadi? Nah, gitu. Berarti kalau 7 orang, katakan anaknya A, B, C, A, B, C, D, E, F, G. Nah, 7 orang ya. Tapi ada 3 orang yang ingin selalu berdampingan. Misal yang ingin berdampingan itu adalah A, B, C. Nah, misalnya ini A, B, C ya. Jadi karena mereka ingin selalu berdampingan, ya kita ikat tuh mereka, ya. Jadi satu orang ini. Jadi dirapetin gitu. Maka yang duduk sekarang berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sehingga total duduknya adalah 5, seakan-akan menjadi 5 orang duduk di 5 tempat. Ya berarti 5 faktorial. Ada berapa? 120. Nah, akan tetapi permasalahannya, ya, misal salah satu kemungkinan yang terjadi di sini kan bisa jadi karena ABC selalu bareng, ABC berarti di sini D, E, F, G. Nah, ini kan satu kemungkinan ya. Bisa jadi kemungkinan lainnya adalah misalkan ABC-nya di tengah gitu. A, B, C di sini, E, F, G. Kan begini. Jadi si ABC ini dianggap satu objek. Kalau dianggap satu objek, misalkan dia jadi P gitu ya. Jadi P, D, E, F, G. Yang ini juga menjadi D, P, E, F, G. Jadi ini kalau disusun, itu kan ada 2 faktorial ya. Sampai bawah ada 5 faktorial. Ada 120. Tapi di sini ada P. Nah, jadi di sini soalnya disyaratkan bahwa yang penting 3 anak ini, atau pada kasus ini ABC, dia berdampingan. Dia berdampingan. Kalau berdampingan ABC, itu kan bisa jadi ABC, bisa jadi ACB, ya, bisa jadi BAC, bisa jadi BCA, bisa jadi CAB, bisa jadi CBC, CBA. Gitu. Jadi dalam satu kasusnya, ini kan 5 faktorial, ada 120 kasus. Tetapi dalam setiap kasus, ABC-nya boleh kita acak-acak dengan sebanyak cara kita mendudukan 3 orang 3 tempat. Berarti 3 faktorial 6. Begitu. Jadi tiap kasusnya ini ada 6 ternyata. Yang 120 itu tiap satunya ada 6. Oh ya berarti harus dikali 6 atau dikali 3 faktorial. Nah, begitu. Jadi sebenarnya totalnya adalah 5 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, gitu ya. Jadi begitu. Jadi kalau ada yang duduk ingin selalu berdekatan, pertama kita ikat mereka, ya. Kita anggap 1, lalu kita hitung. Nah, tapi jangan lupa dikalikan dengan faktorial dari jumlah orangnya. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut. 45. Nah, sekarang ini nomor 7. Suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu, 2 anak, dan 2 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Anak berfoto dengan posisi berjajar. Jika anak perempuan dan anak laki-laki masing-masing harus berdampingan, ada berapa posisi yang dapat diatur? Berarti nomor 7 ini ada ayah, ada ibu, gitu ya. Ada anak perempuan, ada 2, katakan anak perempuannya kita anggap A kecil, A1, A2, nah gitu ya. 3 anak laki-laki, anak lakinya misalkan B1, B2, B3. Nah, tapi di sini berarti kan ini ada 1, 2, ada 7 orang, ya. Tapi di sini syaratnya adalah memang normalnya ya 7 faktorial kalau duduknya bebas. Nah, sekarang syaratnya adalah anak laki-laki ingin berdampingan, anak perempuan juga ingin selalu berdampingan. Berarti kita apa? Ikat mereka tuh. Jadi ini kita ikat. Nah, gitu ya. Ini juga kita
kita ikat. Nah begitu, sehingga sekarang yang duduk berapa orang? 1, 2, 3, 4 orang. Nah, kalau yang duduk 4 orang berarti dia adalah berapa? Kita mendudukkan 4 orang, berarti tinggal 4, 3, 2, 1, 4 faktorial. Nah, tapi ingat yang tadi A1, A2 boleh diputar-putar, boleh A1, A2, boleh A2, A1, karena yang penting berdampingan. Ya, berarti sama dengan kasus nomor 6 kali 2 faktorial. Nah, tapi ini juga boleh diacak-acak juga. Kali juga dikalikan 3 faktorial. Nah, gitu ya. Jadi 4 faktorial kali 2 faktorial kali 3 faktorial. Ya dihitung saja itu mah. Berapa tuh? 12 kali 24 sekitar lah. Paham sampai sana ya? Sekarang nomor 8. Nah, nomor 8. 3 pasang suami istri, ya, suaminya 1, istrinya 1 ya. Kita ambil keadaan normal. Hendak duduk berjajar di suatu tempat makan. Jika setiap pasangan harus duduk berdampingan, ada berapa cara mereka bisa duduk? Berarti ada suami 1, ada istri 1. Nah, ya, jadi ambilnya yang 1 pasangan saja. Di sini suami 2, istri 2. Lalu suami 3, istri 3. Nah, kalau mereka ingin duduk berjajar, ya, tapi pasangannya harus duduk berdampingan. Jadi S1 dan I1 harus bareng. Ini juga harus bareng. Jadi harus bareng, kita ikat. Ya, pada kasus normal kan harusnya 6 faktorial, tetapi karena di sini yang duduknya ingin selalu bareng, ya berarti kita anggap 1. Jadi yang duduk adalah berapa orang? 3 orang. Jadi kita anggap 3 orang yang duduk. Kalau 3 orang duduk, 3 faktorial dikali. Nah, ini suami istri 1 boleh tukar-tukar kali 2 faktorial, gitu saja. Tukar-tukar kali 2 faktorial, tukar-tukar kali 2 faktorial. Oke, kayak gitu ya. Gampang lah. Ini mah mau dihitung silahkan, ya juga nggak apa-apa. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Ada berapa cara menyusun kata dari kata dedek? Ya, oh bagus, kemarin ada yang komen. Dedek kan kalau misalkan kita ubah jadi ded. Ya. Misalkan dede. Misalkan salah satu susunan lainnya kan bisa jadi dede. Nah, ada yang komen apa ini berarti bukan kata. Lupa ya definisi kata itu apa. Yang ini susunan huruf lah ya. Jadi kita cari susunan huruf dari kata dedek. 9. Nah, pada kasus normal dedek ini ada 4 kata. Ada 4 huruf. Mau kita susun lagi. Ya berarti pada kasus normal menjadi 4 faktorial begitu. 24. Ya. Jadi kalau kita susun ada misalkan yang pertama kan begini ya. Bisa D gitu. Kalau sudah pilih D berarti di sininya hanya tersisa apa? D gitu ya. Lalu di sini ini kata pertama, kata keduanya, kata ketiganya bisa jadi ini jadi sini ini D, di sini di sini D, di sini nah gitu, jadi 3. Berarti ininya adalah ini ya, karena D di sini tinggal di sini juga tinggal di sini di sini D, di sini di sini D. Jadi kalau tukar saya ini D gitu. Nah, sehingga buahnya di sini ini kan satu pohon, kita sebut ini satu pohon. Ini apa ini? Ini DD gitu ya. Yang di sini DD Nah, di sini juga apa? DE nah, Bu DD di sini. Di sini D D. Di sini D DE saya DE ya. Jelek banget. Di sini D D. Nah, begitu. Ya. Lalu bagaimana kalau depannya Coba balap ya buat dulu. Oke, kurang lebih seperti ini lah ya.
Nah, sebenarnya dasarnya harusnya pohonnya itu ada 4. Tapi ternyata kalau kita lihat pohonnya 2 juga cukup. Kenapa pohonnya 2 juga cukup? Ya karena nanti kalau kita buat akar lagi D dan akar lagi E itu bakal sama hasilnya. Gitu ya. Nah, sehingga dari sini yang asalnya ini kan harusnya ada 4 ya. Ini sudah terkikis ini. Ini kan dari sini tiap pohonnya berapa? Tiap buahnya berapa? 6 ya. Ini 6 berarti jadi 12. Dengan memotong pohonnya 2 saja. Ya, karena kalau kalian harusnya kan 4 ya. Kalian bikin lagi misalkan yang depannya D, depannya E, itu pasti sama. Sedangkan dalam himpunan kan kalau ada elemen yang sama kita tulisnya satu saja begitu. Sehingga ini berarti sudah ada 12. Nah, tetapi yang 12 juga ternyata kalau kita lihat buah yang pertama dan buah yang kedua itu sama DDE. Meskipun kan sebenarnya kalau kita kasih indeks ini D1, ini D2, ini E1, ini E2, berarti ini kan E2, ini E1. Ini di sininya memang yang ini adalah D1, D2, E1, E2, bawah D1, D2, E2, E1. Jadi kalau kita kasih indeks, mereka berbeda. Tetapi pada faktanya kalau kita menulis kan kita tidak kasih indeks gitu. Ini kasih indeks kalau misalkan mau menulis. Ya, ternyata ini juga ada 2 nih, ada 2. Ini lihat di sini misalkan ada lagi yang sama mana? Nah, DED sama tuh. Jadi ada 1, ada 2 begitu. Kemudian ini ada mana lagi? DD dan DD. Sehingga di sini yang tadinya akarnya buahnya ada 6 ternyata hanya ada 3 jenis. Ini juga sama, lihat EDDE itu sama juga dengan EDDE. Nah, ada 2. Ya. Jadi 1 EDED. Nah, ini EDED. EDED mana EDED? EDED. Oh, ini EDED ya. Oh, ini salah, ini EDED. EDED. Ini EDED juga. Kemudian lagi ini EEDE, EEDE, EED, oh EEDE ini EEDD ini harusnya ya. Oh salah Bapak. Ini D. Di sini dia harusnya di sini juga D. Jadi ini sama juga. Ini D ya. Jadi ini sama EED, EEDD, EEDD. Jadi ini juga buahnya ada 3. Jadi dari total yang harusnya ada 4 ternyata ada 6. Kenapa ada 6? Ya karena ada D1 dan D2. Ini kan D1 dan D2 harusnya bisa mengalihkan 2 tuh. Ya. Karena berdampingan. Ini kan berdampingan tapi kita anggapnya 1 selalu. D1 D2 D2 D1 sama. Ini juga E1 E2 E2 E1 nanti identiknya sama. Nah, sehingga memang asalnya 4 faktorial nomor 9 itu. Tetapi karena di sininya ada ada pengulangan ya, D1 dan 2, ada 2 harusnya dikali 2 faktorial karena D1 dan 2-nya itu berdampingan bisa digeser-geser. Kalau yang tadi kan di sebelumnya nomor 8 itu dikali, kalau ini dibagi. Jadi dibagi 2 faktorial, dibagi 2 faktorial. Jadi dibagi dengan faktorial dari unsur yang sama. Nah, sehingga ini menjadi berapa? 4, 3, 2, 1 dibagi 2, 1, 2, 1. Jadi 4, jawabannya 6. Sesuai dengan pencacahan. Nah, begitu juga dengan nomor 10. 10 itu kan kakak gitu ya, kakak. Nah, berarti harusnya 5 faktorial. Kan ada 5 huruf komponen faktorial. Nah, nanti dibagi dengan karena kakaknya ada 3, jadi nanti mau kakak, mau kakak, nah itu dihitungnya 1. Jadi 3 faktorial, 2 faktorial gitu. Dari mana 2 faktorial? Karena A-nya juga ada 2. A-nya ada 2, jadi 3 faktorial, 2 faktorial. Sehingga ini menjadi berapa tuh? 5, 4, 3 faktorial. Ah, itu deh sampai 3 faktorial aja. Kan bawah 3 faktorial. Ini coret-coret. Sini coretnya ya. Yang 5 kali 2 10. Ini jawabannya ada 10. Ya. Begitu juga dengan misalkan kata-kata yang lain, misalkan seperti makan. Gitu. Kalau makan di sini 5 faktorial dibagi ini karena hanya ada 2, jadi nanti posisinya ada yang sama. Nah, bagi 2 faktorial terus saja sekitar 60 ya.
dan seterusnya. Oke, itu saja pertemuan kita kali ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.